Halo Velas, kali ini kita akan bahas soal kimia yang berkaitan erat dengan topik termokimia. Nah, di sini kita diberikan 3 jenis reaksi kimia yang berbeda. Nah, dari ketiga jenis reaksi ini, kita diberikan nilai perubahan entalpi yang diberi notasi delta H. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah nilai perubahan entalpi untuk reaksi yang keempat? Kita katakan saja ini reaksi yang keempat. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi dulu semua komponen reaksi kimia pada reaksi yang keempat. Nah, jika kita perhatikan bahwasanya C2H2 dalam fase gas itu bertindak sebagai reaktan atau zat kimia yang berada di sebelah kiri anak panah. Nah, jika kita perhatikan dari ketiga jenis reaksi yang sudah ada, C2H2 itu tidak dijumpai dalam bentuk reaktan, tapi justru ditemui dalam bentuk produk, yaitu pada reaksi yang ketiga, seperti ini. Maka, supaya C2H2 ini bertindak sebagai reaktan, maka kita harus mengubah reaksi yang ketiga. Caranya bagaimana? Ya, caranya harus dengan membalik reaksi yang ketiga. Sehingga kalau misalnya kita tuliskan reaksi yang ketiga, maka akan berubah menjadi seperti ini. Jadi C2H2 fasenya gas membentuk karbon dan H2 seperti ini. Untuk persamaan reaksi yang berkaitan dengan reaksi termokimia sangat penting untuk kita menuliskan fasa dari reaksi tersebut. Nah, karena reaksinya dibalik, maka nilai perubahan entalpinya juga berubah. Berubah apa? Tandanya. Karena sebelumnya itu bernilai positif, maka ketika dibalik, tandanya berubah menjadi negatif, nilainya tetap. Seperti ini. Oke, yang pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke step berikutnya. Kita perhatikan bahwasanya di akhir reaksi atau di reaksi keempat, kita memiliki gas oksigen sebagai reaktannya. Nah, jika kita perhatikan reaksi 1 dan juga 2, posisinya sama nih. Oksigen terletak sebagai reaktan atau zat di sebelah kiri. Kemudian kita perhatikan lagi nih zat berikutnya, yaitu CO2. Nah, CO2 kita jumpai di reaksi yang pertama. Oke, CO2 kita temui di reaksi yang pertama. Nah, berdasarkan reaksi yang keempat, CO2 memiliki koefisien 2. Sedangkan di reaksi yang pertama, CO2 hanya memiliki koefisien reaksi sebesar 1. Maka, untuk step kedua, reaksi yang pertama harus kita kalikan 2. Sehingga kalau kita tulis reaksi yang kedua, itu akan menjadi C solid, kita beri koefisien 2, ditambah 2O2 gas, membentuk 2 CO2, fasenya juga gas. Nah, nilai perubahan entalpinya juga kita kalikan 2, jadi min 393,5 dikali 2. Hasilnya adalah negatif 787. Oke, step kedua sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke step ketiga. Nah, kita perhatikan zat H2O di reaksi keempat. Ternyata H2O terletak sebagai produk. Nah, jika kita perhatikan reaksi yang kedua, itu H2O posisinya juga sama sebagai produk. Maka, reaksi yang kedua di soal tidak perlu kita ubah, baik itu dikali ataupun kita balik reaksinya. Kita tinggal menuliskan kembali saja reaksi yang kedua. Jadi H2 gas plus setengah O2 gas membentuk H2O, fasenya juga gas. Nilai delta H-nya tetap ya, negatif 283,8. Nah, ketiga reaksi sudah selesai nih. Nah, selanjutnya tinggal kita menyesuaikan saja hasil reaksi ini sesuai dengan permintaan di soal.
Nah, jika kita notice baik-baik bahwasanya ada zat-zat yang bisa kita eliminasi. Jadi 2C dengan 2C karena letaknya berseberangan jadi bisa saling menghilangkan. Kemudian H2 dan juga H2 di reaksi yang ketiga. Seperti ini. Sehingga di akhir kita bisa mendapatkan reaksi yaitu C2H2 gas plus 5/2O2 gas membentuk H2O gas plus 2CO2 gas dengan nilai delta H-nya yaitu negatif 226,7 dikurang 787 dikurang 283,8 sama dengan negatif 1297,5 kilojoule. Sehingga opsi jawaban yang tepat adalah yang A. Semoga pembahasan soal terkait termokimia ini bisa membantu teman-teman yang sedang belajar untuk persiapan TKA maupun yang sedang belajar materi tentang termokimia. Silakan like, komen, dan share video ini. Dan silakan tambahkan komen ya. Sehingga ada soal-soal tertentu yang mungkin ingin kalian bahas di kemudian hari, bisa banget ditulis di kolom komen. Sekian dan bye.